Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan adik kerbau sudah sadar dari pingsannya. Dia pun merasa kepalanya sangat sakit. Dia pun tidak menyadari apa yang sudah terjadi setelah dia memakan buah dari pedagang itu. Dia pun rasanya melihat Sun Wukong. Dia pun bingung itu mimpi atau bukan. Namun dia lebih percaya itu bukan mimpi. Dan cerita pun dibawa ke tempat Sun Wukong dan Yuan Shitianshun akan bertarung. Di sana terlihat Sun Wukong sudah percaya diri berdiri di depan Yuan Shitianshun. Bailong dan Yihu yang melihat kedatangan Wukong pun sangat senang. Dan Wukong pun berkata sepertinya dia melewatkan sesuatu. Dia datang terlambat. Yuan Shitianshun yang melihat Sun Wukong pun sangat kesal karena dulu Sun Wukong telah membuatnya marah di istana surga. Dan saat ini dia akan membereskan Sun Wukong sampai mati. Bailong pun memberitahu informasi kepada Wukong kalau Xiao Yu dikurung di dalam tubuh Yuan Shitianshun. Dan bagaimanapun caranya, dia meminta tolong pada Sun Wukong untuk menyelamatkan Xiao Yu. Sun Wukong pun berkata, dia tidak perlu berbicara lagi. Dia harus mempertahankan nafasnya dengan Yihu juga. Dan pergilah dengan hati yang tenang. Dia dan Yihu terluka parah, dan itu sangatlah parah. Dan Wukong pun meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkannya. Terlihat memang kondisi Bailong sangatlah parah, dan Yihu badannya pun hanya tinggal setengah, dan tangannya pun hilang yang satu. Wukong pun berkata lagi dia tidak menyangka harus berpisah secepat ini. Perjalanan bersama mereka sungguh menyenangkan. Dan beginilah yang namanya kehidupan, kebahagiaan, dan penderitaan yang tidak bisa ditebak. Dan dia pun meminta pada mereka jangan khawatir karena dia pasti menyelamatkan Xiao Yu. Dewa kuno yang mendengar itu pun menganggap itu hanya lelucon. Namun sayangnya Wukong serius dan mengatakan pada Yuan Shitianshun wujudnya sudah berubah. Saat bertemu dengannya dulu, wujudnya masih terlihat bagus. Namun sekarang sangatlah jelek. Wukong pun berkata Yuan Shitianshun hebat juga karena dia sudah tidak menutupi wujudnya yang sebenarnya. Tubuhnya penuh dengan amarah, kebencian, bahkan guru mungkin juga akan bilang tidak bisa dimurnikan lagi. Wukong dengar dari Gautama kemampuan tiga dewa suci kuno sangatlah tinggi. Ternyata baginya hanya idiot yang gila. Namun Yuan Shitianshun berkata Wukong hanyalah sampah rendahan dan semua keindahan di dunia ini telah dimusnahkan olehnya. Dia tidak senang melihat orang senang, dia benci segalanya. Dia pun langsung menyerang Sun Wukong. Dan serangan itu mengenai Sun Wukong. Sun Wukong pun mengakui rasanya sangat sakit. Panah hitam itu sangatlah hebat. Namun Wukong pun bisa lari dari serangan itu. Yuan Shitianshun pun berkata Wukong telah berubah menjadi potongan kecil dan menghilang. Itu semua dilakukan Wukong untuk menghindari serangannya. Dan dia mengakui kehebatan Wukong. Wukong pun dengan cepat langsung berada di sisi dari Yuan Shitianshun. Dia mengatakan Yuan Shitianshun sangatlah lambat. Dan dia memukul Yuan Shitianshun dengan tongkat emas saktinya. Dan Yuan Shitianshun pun terpental. Wukong pun mengatakan setelah menunjukkan wujud asli dari Yuan Shitianshun, kekuatannya sangatlah meningkat. Dan dengan cepat Wukong pun langsung melompat dan mendekati Yuan Shitianshun. Sedangkan Bailong masih menanyakan keadaan dari Yihu. Ada-ada aja dia orang udah seperti itu ditanyain keadaannya.
Dia pun meminta pada Yihu jangan tertidur dan tetaplah menjaga kesadarannya. Namun sebenarnya dia sendiri pun juga tidak sanggup lagi dan dia meminta maaf pada Xiaoyu karena dia tidak bisa menemaninya sampai akhir. Lalu sedangkan Sun Wukong yang tadi melompat dengan cepat ke arah Yuan Shi Tianzun, dia pun langsung memukul wajah Yuan Shi Tianzun berkali-kali. Namun sayangnya, akhirnya tongkat milik Sun Wukong pun bisa ditangkap. Dan Yuan Shi Tianzun pun merubahnya ke bentuk batu. Perlahan-lahan tongkat itu pun berubah menjadi batu. Dan Yuan Shi Tianzun pun mengatakan tongkat emasnya sebentar lagi akan berubah menjadi batu. Dan jika Wukong tidak melepaskannya, maka dirinya juga akan berubah menjadi batu. Lalu Wukong pun sangat kesal dengan itu dan dia langsung menendang wajah dari Yuan Shi Tianzun. Dia pun menendangi wajah itu sampai Yuan Shi Tianzun terpental. Dia sangat kesal dan meluapkan semua amarahnya. Yuan Shi Tianzun pun yang mendapat serangan itu juga kesal. Dia berkata asalkan dia bisa menangkap Wukong sekali, dia tidak akan bisa tertawa lagi. Dan akhirnya Yuan Shi Tianzun pun menangkap kaki dari Sun Wukong. Dengan seketika dia pun merubah Wukong menjadi batu. Tapi untungnya Wukong bisa menggandakan dirinya. Dia bisa keluar dari tubuh yang dipegang Yuan Shi Tianzun. Jadi dia tidak menjadi batu. Tubuh cloning dari Sun Wukong yang dipegang Yuan Shi Tianzun pun berhasil dihancurkannya. Dan tubuh asli Wukong lagi-lagi bisa tertangkap oleh Yuan Shi Tianzun. Dan dengan cepat Wukong lagi-lagi menggandakan dirinya sebelum batu itu berhasil dihancurkan. Yuan Shi Tianzun pun mengakui kehebatan Wukong karena sudah berkali-kali menangkapnya namun masih saja gagal. Siluman itu memanglah sangat lincah. Lalu Wukong pun datang lagi kepada Yuan Shi Tianzun. Dia pun sangat marah dan mengatakan sekarang adalah gilirannya menyerang Yuan Shi Tianzun. Dia langsung berubah menjadi kera raksasa. Dia memukul Yuan Shi Tianzun dengan tinju kera raksasanya. Pukulan itu pun sangat kuat, sampai-sampai menghancurkan tanah yang ada di bawahnya. Wukong pun sangat marah, lalu memukuli dadanya dan memukuli Yuan Shi Tianzun lagi yang tadi terkena serangannya. Serangan itu sangatlah dahsyat sampai membuat retakan yang sangat besar di tanah. Dan cerita pun dibawa ke sisi Tan Sanzang dan murid-muridnya. Di sana mereka sangat merasakan kehadiran Wukong yang sedang bertarung. Dia merasakan aura kebencian yang sangat besar. Baji pun juga merasakan aura kebencian yang sangat besar itu. Dan Wuqing mengatakan banyak yang membenci Wukong. Tapi kebencian ini bukanlah kebencian biasa. Tan Sanzang pun berkata mungkin yang dibenci bukan Wukong tapi seluruh dunia. Jadi mereka harus mempercepat langkahnya. Sedangkan Wukong terlihat masih sangat marah dan memukuli Yuan Shi Tianzun. Amukannya pun membuat tanah yang ada di bawahnya benar-benar hancur dan berhamburan kemana-mana. Bai Long yang melihat itu pun hanya bergantung pada Wukong. Namun di pukulan terakhir Wukong, tiba-tiba Yuan Shi Tianzun pun mengaktifkan dimensi gelapnya lagi. Saat ini pun Wukong terjebak di dalam kegelapan itu. Wukong pun berkata, ternyata mungkin selama ini dia salah. Yuan Shi Tianzun bukan tidak pandai bertarung. Selama ini dia hanya tidak perlu untuk bertarung menurutnya. Dan Bai Long yang melihat itu pun sangat khawatir. Sedangkan di dalam sana terlihat saat ini Sun Wukong sedang dipukul Yuan Shi Tianzun dengan sangat keras. Wukong pun menerima serangan telak itu dan chapter ini pun berakhir kawan. Wah seru banget nih. Kita lanjut ya di episode selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya kawan. Dan video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa.